Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sumaratus Salihah dari kelas pendidikan biologi 3C dengan NIM 24080860081. Jadi saya akan membacakan 8 hadis yang sudah saya pelajari, yaitu tentang pendidikan, alam, kimia, lingkungan, hewan, matematika, tumbuhan, serta angkasa. Untuk hadis pertama yaitu hadis pendidikan yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa belajar adalah perintah agama bagi setiap muslim. Ilmu menjadi dasar untuk memahami agama, menjalani kehidupan dengan benar, dan membangun masyarakat yang maju. Islam menempatkan ilmu sebagai kebutuhan utama yang harus dicari sepanjang hidup, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Status hadis ini Hasan, nilai-nilainya semangat untuk menuntut ilmu, tanggung jawab besar terhadap belajar, menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan, dan menghindari kebodohan. Hadis yang kedua tentang fenomena alam yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa fenomena alam seperti pergerakan matahari dan bulan adalah bukti kebesaran Allah. Semua berjalan dengan keteraturan yang luar biasa dan memberi manfaat seperti waktu, iklim, dan kehidupan. Ini juga mendorong manusia untuk merenungkan dan mempelajari alam secara ilmiah. Hadis ini statusnya sahih. Nilai-nilai yang terkandung rasa kagum terhadap ciptaan Allah, menghindari kesyirikan atau takhayul, dorongan belajar sains alam, dan mengajarkan kesyukuran atas nikmat alam. Hadis yang ketiga tentang kimia yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun. Hadis riwayat Muslim, yang artinya setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis ini itu berkaitan dengan reaksi kimia seperti fermentasi yang menghasilkan alkohol. Zat-zat kimia yang dapat merusak akal dan tubuh dilarang oleh Islam. Pesan ini sejalan dengan ilmu kimia modern yang meneliti efek senyawa pada kesehatan. Islam mengingatkan agar manusia tidak mengonsumsi bahan yang mengubah kesadaran dan merusak tubuh. Status hadisnya sahih Muslim. Yang bisa kita ambil nilai-nilainya, hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga akal, kesadaran terhadap bahan kimia berbahaya, hidup sehat, dan menjauhi mudarat. Hadis keempat tentang lingkungan yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadzafatu minal iman. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Penjelasan dari hadis ini itu menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari praktik keimanan. Kebersihan membawa kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan yang baik. Islam menekankan agar rumah, pakaian, tempat ibadah, dan lingkungan umum selalu dijaga dari kotoran dan sampah. Status hadis ini Hasan. Nilai yang bisa kita ambil, hidup bersih dan selalu menjaga lingkungan, berakhlak mulia, tanggung jawab sosial. Hadis selanjutnya yaitu tentang hewan yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla kabidir rondo batin ajrun. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya pada setiap makhluk bernyawa yang engkau beri makan ada pahala. Hadis ini mengajarkan bahwa memberi makan hewan adalah amalan yang baik untuk berpahala,
baik yang berpahala. Islam mendorong manusia memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyiksa mereka, dan memberikan hak hidup layak. Hewan adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Hadis ini berstatus sahih. Nilai yang bisa kita ambil dari hadis ini: kasih sayang, kepedulian terhadap makhluk hidup, larangan menyakiti hewan, dan juga mengajarkan kita untuk memiliki etika terhadap lingkungan. Hadis selanjutnya yaitu tentang matematika yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad a'ta kulladzi haqqan haqqahu fala wasiyata liwarithin. Hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini itu adalah dasar dari ilmu faraid yang penuh perhitungan matematika, yaitu pecahan, perbandingan, dan proporsi. Islam mengatur pembagian harta secara adil berdasarkan ketentuan Allah. Matematika menjadi alat penting untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga. Status hadis ini itu hasan. Nilai yang bisa kita ambil dari hadis ini mengajarkan kita tentang keadilan, ketelitian dalam menghitung, kepastian hukum, dan menghindari konflik keluarga. Hadis selanjutnya yaitu tentang tumbuhan yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikumul fasilatu falyagrisha. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya jika kiamat terjadi sementara salah seorang dari kalian memegang bibit tanaman, maka tanamlah. Penjelasan dari hadis ini menekankan pentingnya menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Meski situasi genting, kita tetap dianjurkan berbuat baik. Menanam tumbuhan itu merupakan amal jariah yang bermanfaat untuk manusia, hewan, dan juga lingkungan. Status dari hadis ini yaitu hasan. Nilai yang bisa kita ambil dari hadis ini mengajarkan kita tentang pelestarian alam, optimisme, semangat untuk berbuat baik, dan menjaga bumi. Hadis yang terakhir tentang angkasa, Bismillahirrahmanirrahim, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Hadis ini menjelaskan bahwa fenomena gerhana adalah fenomena ilmiah, bukan pertanda kematian, kelahiran, atau hal mistis. Nabi juga meluruskan kepercayaan masyarakat jahiliyah dan mendorong manusia untuk memahami fenomena angkasa secara ilmiah. Alam semesta berjalan sesuai dengan sistem Allah yang teratur, sehingga pantas dipelajari melalui ilmu astronomi. Status dari hadis ini yaitu sahih. Nilai yang terkandung yang bisa kita pelajari adalah mengajarkan kita untuk berpikir ilmiah, menghindari takhayul, dan mengakui kebesaran Allah, dorongan untuk kita mempelajari astronomi, serta menghargai keraturan alam semesta. Sekian dari saya, maaf kalau seandainya masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.